لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Ayat 56 ya sekarang ya. Ayat 56 dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan Ta'lim Al-Quran pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran surah An-Nisa ayat ke-56 ya. Mari sama-sama kita awali dengan baca Alkitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب taknya diperjelas ya dari hamasnya. Saya ulang lagi. Kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghayraha liyadhuqul adhab. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Silakan Alun. Ayatan bi ayatin, satu ayat. Barakallahu aslam. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. بارك الله. استمر. بارك الله فيك. استمر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Sebentar Pak. Mutahharatu wa nud, itu dipanjangkan ya. Mutahharatun dhammat tanwin atau dhammatain bertemu huruf wawu dibaca idgham bi gunnah.
dibaca dengung, atau dengan istilah yang lebih mudah ditahan. Jadi mutahharatun, ya, jangan langsung mutahharatun wa nud, nggak ada bacaannya, berarti nggak ada tajwidnya. Mutahharatun wa nudkhiluhum, coba diulang, azwajum mutahharah, tadi lahum fiha, diulang. Barakallah. Yang kenceng front suaranya. Barakallah. Amin. Barakallah. 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 Sadaqallahul azim. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah selesai kita baca ya secara bergantian untuk ayat ke-56 dan 57 dari surah An-Nisa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita, membimbing kita untuk memiliki bacaan yang fasih ya, yang benar sesuai dengan tajwid. Kemudian Allah SWT
berkenan memberikan taufik dan inayahnya agar kita bisa mentadabburkan setiap ayat yang kita baca. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan, menyelaraskan diri dengan Al-Quran dalam segala aspek kehidupan kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini dua ayat yang menggambarkan dan menjelaskan dua kelompok manusia, yakni ahlun nar wa ahlul jannah, ahli neraka dan ahli syurga. Ini salah satu metodologi Al-Quran dalam menyampaikan pesannya, senantiasa dan menggandengkan antara dua kelompok, ya, antara penghuni neraka, penghuni surga. Allah juga kadangkala menyebutkan bahwa ada kabar gembira, ada kemudian peringatan, ya. Itu bagian dari cara Al-Quran menyampaikan informasinya. Nah, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kondisi penghuni neraka dan bagaimana kondisi penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari bi ayatina, ya, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim, kelak kami akan masukkan, ya. Nusli itu makna aslinya, ya, bukan memasukkan, ya, tapi sebenarnya itu menjadikan orang-orang kafir ini menjadi bahan dasar api neraka. Jadi bahan dasarnya bukan hanya dimasukkan, tapi orang-orang kafir ini akan menjadi bahan dasar api neraka. Makin banyak dimasukkan di situ, makin besar itu jilatan apinya, makin membesar, makin panas apinya. Itu nusli, bukan hanya sekedar memasukkan. Kalau hanya sekedar memasukkan, mungkin orang Islam yang banyak dosa bisa transit dulu, kemudian dibersihkan di situ kerak-keraknya, kemudian diangkat, masukkan ke ma'ul hayah, air kehidupan, dimandikan, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang-orang kafir di sini nih ya sudah sangat jauh. Anak-anak bisa bergabung tapi nggak boleh mengganggu, ya. Nah, nanti bapak-bapak nggak bisa konsentrasi. Oke? Kalau mau mendengarkan duduk yang manis, yang rapi, ya. Oke. Baik, ya. Saufa nudkhiluhum naran 'azimatan hailatan tashwil wujuha wal julud. Mananya akan dimasukkan di dalam neraka yang apinya itu naron azimah, api yang besar, azim, ya, karena ini konteksnya neraka, berarti apinya itu makin menyala-nyala, ya, membesar. Kemudian api itu bisa menghancurkan, ya, membinasakan, dan bisa membuat wajah dan kulit penghuninya itu menjadi hangus. Insyaallah, kayak apa itu, ya? Jadi wajah dan kulit, ya. Kenapa kulit disebutkan? Karena kulit ini yang paling sensitif di antara bagian-bagian yang lain. Jadi yang merasakan itu apa? Kulit apa tulang? Kulit. Kalau dicubit, kulit, maka disebutkan kulitnya. Tapi yang masuk dalam kategori ini ya seluruh anggota badan. Disebutkan hanya satu bagian, tapi maksudnya semuanya. Apa namanya dalam balaghah itu? Min itlaqil juz wa iradatil kul. Min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi yang disebutkan ini hanya satu bagian, wa iradatil kul, tapi yang dimaksudnya adalah semuanya anggota. Enggak mungkin kalau kulitnya doang, tulangnya enggak mungkin. Betul enggak? Maksudnya kepalanya doang, badannya enggak gitu, yang enggak juga, atau wajahnya doang enggak. Jadi di sini disebutkan kulitnya, ya. Kullama nadijat juluduhum.
Nah, setiap kali ya, setiap kulitnya itu hangus, kulit mereka penghuni neraka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang baru. Jadi jangan berpendapat bahwa setelah dimasukkan terus mati selesai, tidak. Ya, terus abadil abad akan disiksa di dalam neraka. Ya, jadi walaupun kekufurannya itu bisa dihitung dengan puluhan tahun misalnya, ya mulai misalnya umur balik ya, umur berapa itu, 14 tahun hingga umur 70 tahun katakanlah ya, jadi 40 tahun. Jangan lantas cara memahaminya berarti masuk nerakanya harus 40 tahun saja dong, karena kekufurannya hanya 40 tahun. Kalau pendapat orang ateis seperti itu. Pernah orang ateis menggugat, gimana sih Islam itu katanya, Quran itu katanya orang masuk neraka kok selama-lamanya, padahal kekafirannya kan hanya beberapa puluh tahun. Berarti Tuhan nggak adil katanya. Iya, Masya Allah, itu ya orang-orang sesat pikir seperti itu. Padahal orang masuk surga pun juga demikian kan. Ibadah kita berapa? Hah? Ibadah kita ada 100 tahun. Kalau kita umur 70 tahun belum tentu juga ibadahnya ada 70 tahun. Ya, karena tidurnya, ngoroknya, main-mainnya, pelesirannya, segala macamnya, kalau nggak diniatin ibadah kan jadi hampa. Ya. Jadi ibadahnya kalau dihitung hanya beberapa tahun. Tapi dijamin oleh Allah kalau masuk surga berapa tahun? Abadan abada. Begitu. Jadi Allah itu Maha Adil. Dan Allah Maha tahu kalau sekiranya orang-orang kafir yang modelnya seperti itu, kalau dikasih kesempatan miliaran tahun pun mereka juga akan tetap kafir. Allah Maha tahu. Itu alasannya. Ya. Jadi ketika sudah hangus ya seluruh anggota tubuh ya, kulit dan seluruh anggota tubuh yang lain itu akan dikembalikan. Baddalnahum juludan ghairaha, akan digantikan dengan kulit yang baru. Ini dalilnya. Jadi nggak habis hangus terus selesai, enggak. Masya Allah ya. Ay kullaman syawat juluduhum wahtaraqat ihtiraqan tamman baddalnahum juludan ghairaha liyadumu lahum alamul adzab. Ya, tatkala kulit-kulit mereka sudah hangus dan terbakar ya dengan sempurna. Nah, jadi pembakarannya itu sempurna, Pak. Kalau kita api dunia kadangkala luarnya sudah matang, dalamnya, apalagi kalau kita goreng ayam yang ditaruh kulkas. Sering nggak kita goreng udah gosong tapi dalamnya masih es, masih dingin, nggak enak dimakan. Itu api dunia, karena kadar derajatnya itu masih rendah. Nah, api di akhirat di neraka itu dilipat gandakan menjadi 70 kali panas api dunia. Bahkan ada riwayat mengatakan ribuan, ya 1000 kali dilipat gandakan panasnya. Begitu masuk udah lap gitu aja, lap. Ya. Nah, kemudian ketika sudah terbakar dengan sempurna, hangus, Allah gantikan juga dengan kulit yang baru agar mereka tetap merasakan azabnya api neraka. Liyadumu dawam, terus menerus bagi mereka alamul adab, sakitnya siksaan. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan tundijuhumun nar fil yaum sab'ina alfa marrah kullama akalathum qila lahum udu fa'adu kama kanu. Ya. Jadi penghuni neraka itu akan dibakar hingga hangus di dalam sehari berapa? Sab'ina alfi marrah. Berapa sehari? Berapa? 70.000 kali. Sehari 70.000 kali ya dihanguskan. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Hitungan satu hari di sana itu sampai dengan 1000 tahun. Ini masalah. Jadi nggak usah dibantah. Orang mah nggak bisa dibantah, ya pasti benar.
Insyaallah. Berapa kali tadi? 70.000 kali. Kullama akalathum, ya, tatkala api itu sudah memakan mereka, kila dikatakan lahum pada mereka, udu, ketika sudah habis dilalap oleh api, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian semuanya, wahai kulit-kulit dan yang anggota tubuh yang lain, ya, audu fa'adu kama kanu, maka kemudian kembali seperti semula. Masya Allah, ya, gimana gak ngeri Pak ya? Ini makanya alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang mukmin, ya. Ya kalaupun nanti transit masih ada harapan, tapi mudah-mudahan tidak transit. Mau transit nggak? Hah? Transit dulu, nanti kenalan sama artis katanya gitu, kenalan sama artis-artis dunia kan lumayan itu ya. Ada Justin Bieber, ada Michael Jackson misalnya gitu ya. Kok tahu Pak Masrur dia masuk neraka, wallahu alam ya. Tapi kan mereka memang non muslim kan ya. Sementara kalau nanti masuk Islam ya enggak ya. Begitu. Jangan transit dulu ya. Jangan transit dulu. Di sini orang kafir itu maknanya adalah orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya. Kafir. Gak usah ragu-ragu mengatakan kafir. Ya Quran mengatakan kafir. Ya. Tapi kalau ketemu orang yang di luar Islam ya jangan dituduh, kafir, jangan. Itu namanya intoleransi. Boleh nggak? Nggak boleh menghina juga orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan enak, nggak ribet gitu loh. Tapi kalau diputar-putar pakai logika yang nggak jelas itu malah ribet. Ya, kalau sudah paham lakum dinukum waliyadin ya sudah, terserah ya, silakan. Masing-masing punya jalan, tapi jangan saling mengganggu itu. Jadi umat Islam itu sudah cerdas, ya, sudah cerdas. Asal mau ngaji Quran aja cerdas, nggak perlu didikte, diajarin segala macam. Diingatkan saja. Kalaupun ada yang bandel, misalnya memperolok-olok orang lain, itu kan oknum, bukan Islam tapi oknum. Nah oknum itu namanya oknum bisa terjadi di setiap kelompok manusia. Paham sini? Insyaallah supaya nggak gagal paham kita ya. Wa qala Ar-Rabi' ya. Kata Imam Ar-Rabi' ya, jildu ahadihim arba'una dira'an. Ya, jadi kulit mereka itu ya tebalnya arba'una dira'an. Kulit penghuni neraka itu berapa? Arba'una dira'an, berapa? 40 dira'. Dira' itu sepanjang apa? Segini ya. Segini. 40, setengah meter lah ya. Itu 40 kali. Itu tebalnya. Kok bisa? Bisa didesain, dimodif lagi oleh Allah SWT agar bertambah sakitnya. Jadi diperbesar Pak tubuh-tubuhnya nanti. Ya, diperbesar. Masya Allah. Jadi kulitnya segitu. Wa batnuhu law di'afihi jabal lawasyahu. Perutnya saja seandainya gunung itu ditaruh itu muat. Segede apa itu? Perut setiap orang, ahaduhum loh, ahadum itu setiap orang ya. Bukan 100 orang dikumpulin gitu, bukan. Satu orang itu kalau seandainya perutnya itu ditaruh gunung di situ muat. Segede apa itu nanti dibesarkan. Insyaallah ya. Lau di'afihi jabalun lawasi'ah. Seandainya gunung saja dimasukkan dalam perut penghuni neraka itu, maka kemudian gunung itu akan masuk dan cukup perutnya itu. Masya Allah, nggak bisa membayangkan ya, karena nanti di sana kan memang beda ya, beda dimodifikasi semuanya ya. Faida akalatin naru juludahum badalu juludan ghairaha ya. Tatkala api itu melahap kulit-kulit mereka, badan mereka, maka mereka akan digantikan dengan kulit yang baru. Wa fil hadis, di
Di dalam riwayat sebuah hadis dikatakan yu'dhamu ahlun nar fin nari hatta inna baina syahmati udhuni ahadihim ila atiqihi masiratas sab'umi'ati amin. Perhatikan, akan diperbesar, dimodifikasi, ditata ulang oleh siapa? Allah tentu ya. Penghuni neraka itu dibesarkan, yu'adzam, dibesarkan, atau yu'adzam, a'dzama yu'adzam, atau a'dzama yu'adzimu, dibesarkan sehingga antara daun telinga ke pundak ya, itu panjangnya perjalanan berapa? Sab'umi'ati abin, berapa? 70 tahun gedenya, kayak apa itu. Wa inna ghidul jildihi sab'una dira'an, dan sesungguhnya tebal kulitnya itu 70 dhira'. Di sini ada riwayat hadis lagi. Kalau tadi berapa tadi kulitnya? Arba'una dhira'. Ini ada riwayat lain mengatakan sab'una. Tadi 40, di sini berapa? 70. Justru 70. Lebih gede lagi tuh. Wa inna darasahu mithla uhudin, dan sesungguhnya gigi gerahamnya penghuni neraka itu seperti gunung Uhud. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Gak bisa bayangin. Padahal gunung Uhud itu katanya pernah diukur itu sekitar 7 hingga 8 km. Kalau yang pernah umrah atau haji pernah melihat Pak ya? Insya Allah kita pernah melihat. Panjang memang, muter. Yang di sampingnya itu adalah makom syuhada Uhud ya, di sebelahnya, sebelah gunung itu ya. Insya Allah ya. Jadi gigi gerahamnya aja segede apa? Gunung Uhud gigi gerahamnya. Nah kalau gigi gerahamnya segede gunung Uhud, gigi taringnya segede apa kan gitu. Nah, berarti harus imbang semuanya, gede-gede berarti. Kalau gigi geramnya segede gunung terus gigi depannya segede ini ya nggak matching, nggak nyambung. Ya berarti gede-gede semuanya itu. Ya kayak apa, wallahu a'lam bishawab. Kok bisa? Kenapa yang nggak bisa? Nggak bisa lah. Ya, ini bentuk ya daripada fisik ahlun nar, orang-orang kafir. Orang kafir ya, orang-orang kafir bisa dimodif seperti itu. Nah, innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan bijaksana ya. Coba lihat ini akhir dari ayat ini, perhatikan. Jadi ada metodologi memahami Quran itu dengan cara melihat akhir ayat. Ada metodologinya ya. Jadi bisa memahami itu dia dengan cukup melihat akhir ayat saja. Kalau saya enggak mendalami itu ya, saya baca semuanya. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana, maha perkasa untuk membuat apa saja ya, terlalu kuat istilahnya, enggak ada yang bisa menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Aziz, selalu menang dalam segala keputusannya, enggak bisa ada yang mengganggu dan mengharu-biru. Aziz, hakiman, maha bijaksana. Insyaallah. Azizun la yamtani'u alaihi syai'un ya, kemudian hakimun la yu'adzibu illa bi'adlin. Ya, maknanya aziz itu adalah perkasa ya, tidak ada yang bisa mencegahnya ya, siapapun gak yang bisa mencegah Allah dalam menentukan dan menetapkan sesuatu aturan. La yu'adzibu illa bi'adlin, Allah tidak menghukum, mengadab kecuali dengan adil. Jadi hukumannya itu sangat adil. Makanya jangan gugat-gugat. Itu sudah sangat adil Allah SWT. Karena dialah yang menciptakan, dia bikin aturan, dia yang bikin semuanya. Kemudian ada sebagian hamba-hambanya yang durhaka, dibalas dengan hukuman, yaitu adil. Kalau yang misalnya yang melanggar dan durhaka dibiarkan, sama juga yang taat, balasannya adil enggak? Malah enggak adil. Ya, kalau yang baik dibalas baik,
yang buruk juga dibalas dengan azab. Itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini innallaha kana azizan hakima, maha bijaksana, maha menang, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kan perkasa itu kan begitu ya, jadi orang perkasa susah dikalahkan. Ya, petinju perkasa nggak pernah terkalahkan ya, perkasa terlalu kuat badannya. Itu manusia. Kalau Allah keperkasaannya tidak seperti itu tentu ya. Baik, kemudian bagian kedua, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Ya, bukan bagian ya. Jadi kelompok kedua. Ya, sekarang kelompok kedua. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan senantiasa beramal soleh. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihati. Ini juga mengisyaratkan ya. Di redaksinya bentuknya jamak apa mufrad ini? Walladzina amanu jamak. Ini ada satu isyarat bahwa kita beramal soleh itu sebaiknya kita berjamaah. Paham? Diorganisir, jangan sendiri-sendiri. Makanya ada amaliyah infiradi, ada amaliyah jama'i. Amaliyah infiradi silakan punya juga wiridan masing-masing. Amalan-amalan nggak diketahui orang, tapi harus ada amalan secara jama'i, berjamaah. Seperti kita di masjid kan berjamaah, berkumpul dengan orang, berkomunitas. Karena kalau kita berjamaah itu enak kan, jadi saling melengkapi. Misalnya kita berjamaah itu ada kekurangan-kekurangan itu dari kita, kemudian di dalam jamaah itu ada orang yang sholatnya diterima, misalnya bagus khusyuk, kita dapat apanya, energinya, istilah gampangannya gitu, dapat kita karena jamaah beda dengan sendiri. Nah, begitu enaknya orang jamaah. Jadi ikut ya mendapatkan fadilah dan keutamaan. Nah, orang-orang beriman dan beramal saleh sanudkhiluhum jannat, akan kami masukkan mereka ke dalam surga. Begitu. Beginilah cara Allah mendidik kita, diingatkan, ditandir ya, diperingatkan kita. Ya, diindar, diperingatkan ya, kemudian diberikan motivasi ya. Setelah diingatkan seperti itu, diberikan motivasi kalau orang-orang mukmin yang selalu beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah pula sanudkhiluhum jannatin tajri. Kalau tadi innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim. Karena kalau di terjemahan Depak itu biasanya apa itu dimasukkan ya, itu mengambil praktisnya saja ya. Jadi ya dimasukkan memang, tapi masuknya orang kafir ke neraka tidak seperti masuknya orang mukmin ke surga. Itu beda ya. Nah, makanya tadi itu nusli itu makna aslinya itu adalah masuk, dan di situ menjadi apa? Bahan dasar. Itu. Jadi orang-orang kafir itu nanti menjadi bahan dasar neraka. Kok sadis Ustaz? Ya bukan masalah sadis ini. Bukan masalah sadis, ini aturan. Masa aturan sadis? Kalau ada orang melanggar atau dihukum itu sadis enggak? Ya enggak lah. Karena sesuai dengan ketentuan dan tata tertib dan aturan. Itu kalau yang baik dibalas. Apa balasannya? Surga, jannat tajri, yang akan mengalir ya, min tahtiha, dari bawah surga itu al-anhar, sungai khalidina fiha abada, mereka akan langgeng di dalamnya. Masyaallah ya. Hada ikhbaru an ma'alis su'ada. Ini adalah informasi tentang derajat orang-orang yang beruntung. Su'ada, sa'id ya, beruntung, sukses ya. Jadi kesuksesan kita itu jika nanti dapat kesempatan masuk surga, itu kesuksesan kita ya. Masya Allah. Jadi kalau belum masuk surga itu belum dikatakan sukses yang sebenarnya, masih hampa semuanya ya. Kalau sudah masuk surga itu disebut sa'id, orang-orang yang beruntung.
ay sanudkhiluhum jannatin tajri fiha al-anhar fi jami'i fajajiha wa arja'iha haitsu sya'u wa aina aradu muqimina fil jannah la yamutun. Ya. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir air dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Subhanallah ya, punya villa yang indah begitu, bangunannya bagus, kemudian ada air jernih mengalir kanan kiri di bawahnya. Kayak apa senangnya kita? Hah? Senang nggak? Oh, senang sekali. Ya, apalagi di puncak. Tapi jangan semuanya ya, kalau di puncak semuanya nanti banjirnya makin parah nanti. Nggak ada sarapan. Itu dunia ya. Jadi kalau di dunia itu seperti itu. Bagian yang satu diperbaiki, diperindah, ada satu bagian yang dirugikan. Si dunia begitu memang, selalu mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi surga nggak ada begitu, ya, karena sudah didesain oleh Allah dengan desain yang sangat luar biasa, ya. Jadi mereka akan diberikan balasan yang sangat luar biasa. Apa yang mereka inginkan, ya, itu pasti akan datang. Dan mereka berharap untuk tetap tinggal di surga. Fil jannah la yamutuna, tidak mati, akan hidup terus. Namanya keabadian ya, terus-terusan hidup. Lahum fiha azwajum mutahharah. Nah ini yang menarik ini ya. Di dalamnya akan disediakan istri-istri yang suci. Kalau istri-istri itu jamak apa mufrad? Apa tunggal? Jamak ya. Bagi laki-laki disediakan 72 bidadari plus pasangan kita sendiri. Nanti diceritakan di rumah, wah gimana itu? Ya, pada apa? Jealous nggak kira-kira? Enggak, nanti ceritain begini aja. Nanti begini. Jadi nanti istri yang taat, yang seakidah ya, yang satu nafas, satu frekuensi istilahnya, itu akan tetap menjadi pasangan. Bahkan dia akan menjadi ratunya. Namanya ratu kan berarti yang paling cantik. Ratu, masa ratu jelek? Ya enggak ada lah, ratu cantik masih dipilih. Akan jadi ratunya, enggak usah khawatir. Nah, bagaimana yang jomblo-jomblo? Ya nanti disediakan juga gitu. Makanya jangan jomblo abadi. Jomblo abadi lagi. Jomblo permanen ya. Nah, untuk bila jangan sampai, harus punya pasangan ya. Tapi kalaupun di dunia nggak dapat ya di sana disediakan. Bagi perempuan-perempuan yang nggak punya suami akan diciptakan oleh Allah bidadara yang menarik. Oh gitu. Jadi yang nggak punya suami perempuan akan disediakan pula apa namanya? Kalau perempuan kan bidadari, kalau laki-laki bidadara gitu, gampang lah. Bidadari, bidadara, laki perempuan. Giliran bidadari aja udah pada semangat ya. Azwajum mutahharah ya, yang disucikan. Lahum fil jannah zaujatun mutahharat fil minal aqdari wal ada. Jadi mutahharah itu Pak, maksudnya mereka dibersihkan dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit ya. Nah, Imam Mujahid mengatakan mutahharatun minal baul wal haidi wan nukham wal bazzak wal mani wal walad. Ya, jadi dibersihkan oleh Allah dari BAK, BAB ya, dari kencing, dari buang air kecil, air besar. Terus buangnya kemana Ustaz? Ya gak ada pembuangan. Oh, di surga nggak ada WC. Emang kita ada WC? Nggak perlu ngundang apa, antum yang ngundang kemarin itu, ngundang sedot WC, ada nggak laku itu. Itu ngundang sedot WC, ada pabrik sedotan WC juga kagak ada di sana. Jadi apa? Jadi angin, jadi keringat. Keringatnya sewangi kasturi. Ya namanya surga kok. Kan ada WC, ada superpel, ada apa, itu kan dunia. Ini semuanya penuh kotoran. Kalau di sana kagak ada itu kotoran. Jangan menghayal-hayal. Nanti kalau kapling kita segede langit bumi, ngepelnya gimana ya? Nggak usah mikir kayak gitu, itu dunia serba repot, serba sempit, serba nggak enak malah dunia itu emang. Kalaupun bilang enak-enak, banyak nggak enaknya, betul nggak? Betul dunia.
dari haid, dari riya, bahkan ya bahkan di sini wal mani, dari mani. Firman dibersihkan dari itu. Dan bagaimana nanti? Ya wallahu alam, Allah yang ngatur. Ya, wal walad, dan punya anak. Kalau masih punya anak repot, ngelahirin, terus dibangunin tengah malam, direpotin lagi. Anak udah stop dunia. Di sana nggak ada. Gimana caranya? Ya gampang banget bagi Allah SWT ya. Jadi nggak beranak lagi gitu. Emang dunia. Nanti kalau beranak lagi perlu rumah sakit bersalin, perlu dokter, perlu ini, perlu itu. Enggak ada. Itu maknanya fiha azwajum mutahharah. Ya lahum fi azwajum mutahharah. Wa nudkhiluhum dillan dzulila, dan kami masukkan mereka, Allah masukkan mereka itu dillan dzulila. Apa makna itu dillan? Ke tempat, dillan itu apa ya? Mengayomi, teduh berarti ya. Teduh lagi apa namanya itu dzulila. Nyaman ya. Jadi teduh dan nyaman, dillan dzulila. Katakanlah di tempatnya itu teduh dan nyaman. Dillan daiman la tunsikhuhu asy-syamsu wala harrun fihi wala barad. Ya, tidak tersengat oleh panasnya matahari, tidak pula juga tersengat oleh panas yang membakar, tidak pula juga ditimpa oleh kedinginan yang terlalu menusuk tulang. Nah, kalau kita sekarang kan kedinginan banget juga kagak enak, kepanasan juga kagak enak. Itu dunia. Nah, makanya kalau di surga itu sudah disetel sedemikian rupa yang sekiranya itu mendapatkan kenikmatan yang abadi. Nah, maka jangan kita ini ya menjadi orang lebih mementingkan dunia. Apapun obsesi seorang mukmin, jangan sampai menjadikan dunia ini lebih penting. Ya, jadikan dunia ini sarana. Kata Rasulullah, mazra'atul akhirah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Aku mau kalau Rasul. Jadi dunia ini tempat bercocok tanam, panennya bukan di sini. Panennya di mana? Di akhirat kelak. Itu panennya. Kalau orang kemudian terbalik obsesinya, dunia dia lebih dia kejar, sementara untuk akhiratnya dia lupakan. Naudzubillah. Dia akan tersesat. Ya, maka akhirat tetap menjadi obsesi tertinggi bagi seorang mukmin. Karena paradigma berpikir seorang mukmin itu harus beda dengan orang yang tidak mukmin, harus beda, nggak boleh sama. Ya, orang yang hanya dunia sebagai obsesinya, segala-galanya pokoknya diraih dengan kenikmatan, ya dapatnya itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu ada bunyi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia, bahkan lebih banyak mungkin, yang obsesinya doanya itu hanya selalu minta dunia saja. Titik, sudah. Yang penting punya harta banyak, punya rumah mewah, istri di mana-mana, rumah di mana-mana, ya, gundik-gundiknya banyak gitu ya. Dunia, jangan mencoba itu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat enggak dapat. Ada sebagian manusia, wa minhum, sebagian dari mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia, mudah-mudahan kita termasuk ya golongan kedua, orang yang senantiasa berdoa, artinya obsesinya, doa-doanya itu ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah ini, mudah-mudahan kita termasuk bagian ini. Dunia juga dapat, sah kita mendapatkan kelezatan kenikmatan asal dicapai dengan cara yang benar, juga digunakan dengan cara yang benar, sah ya. Masih ada satu lagi tahapan kehidupan yang sangat menjanjikan, yaitu di akhirat kelak ya. Waqina ada benar, dan mohon kepada Allah agar diselamatkan dari jilatan api neraka. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan dua ayat yang sangat mulia ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhirul hamdalah dan kifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam